Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan mudah-mudahan kabar Anda masih selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Teror 40 Hari Meninggalnya Siti. Kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari sahabat saya, Gary, di mana sahabat saya ini mempunyai pengalaman horor saat dia bekerja di salah satu pabrik headset di daerah Kabupaten Sukabumi, di mana Gary dan teman-teman satu pabriknya diteror oleh sosok arwah penasaran yang tidak lain adalah teman satu pabrik yang meninggal karena kecelakaan. Sebut saja Siti, tapi mohon maaf, nama pabriknya saya tidak sebutkan ya, untuk menjaga privasi, dan kebetulan pabrik itu sekarang sudah berganti nama dan kepemilikan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, agar selama kita mendengarkan maupun sesudahnya tidak mengalami gangguan apapun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang maha sempurna dari semua kejahatan yang dijadikannya. Berdoa selesai dan kita mulai ceritanya. Di pertengahan tahun 2010, tepatnya pada bulan September, sahabat saya Gary mendapatkan gangguan pekerjaan dari salah satu pabrik di daerah tempat tinggalnya. Dengan panggilan pekerjaan tersebut membuat Gary merasa senang karena sudah hampir kurang lebih 1 tahun dia menganggur. Dari ujung telepon terdengar HRD pabrik itu pun berbicara kalau Gary langsung bisa masuk kerja hari itu juga. Ya, Gary hari itu langsung ke bagian shift 2 atau masuk kerja malam hari dari pukul 20.00 sampai pukul 06 pagi. Karena mendapat shift malam, akhirnya Gary memutuskan untuk tidur siang saat itu juga. Karena untuk menjaga fisiknya agar tidak ngantuk saat malam nanti, apalagi ini hari pertama dia masuk kerja, pastinya harus memperlihatkan kesan pertama yang baik juga. Singkat cerita, malam pun tiba pukul 18 sekitaran maghrib. Gary siap-siap untuk mandi dan sholat. Selepas semuanya selesai, Gary siap-siap untuk berangkat bekerja. Dan pada pukul 19, Gary pun langsung menuju pabrik itu. Sesampainya di sana, tampak karyawan shift 1 atau shift pagi bubar atau pulang. Sambil menunggu pukul 8, Gary memutuskan menunggu di salah satu konter depan pabrik, yang kebetulan konter tersebut adalah konter temannya. "Ger, tumben lu main kesini?" tanya temannya. "Iya nih, tadi siang gue dapat panggilan kerja di pabrik ini, langsung disuruh kerja malam ini juga," sahut Gary. "Wah, alhamdulillah dong Ger. Mudah-mudahan lu betah ya kerja di pabrik itu, dan moga aja bisa tahan sama gangguannya." Ada yang sedikit agak aneh dari perkataan temannya itu. Bisa tahan? Bentar nih sob, maksudnya bisa tahan sama godaannya itu apaan ya? Tanya Gary. Udah, ntar juga lu tahu sendiri lah, gak perlu gue cerita. Hahaha, jawab temannya sambil tertawa puas. Dasar lu, insya Allah gue kuat-kuatin deh. Lagian lu tahu sendiri, gue udah nganggur hampir setahun. Jadi ini kesempatan gue kerja, jawab Gary. Singkatnya, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan tampak beberapa karyawan shift malam pun berdatangan.
Sesampainya di area pabrik, Gary dikumpulkan oleh salah satu staf HRD untuk membagikan absensi yang nanti akan dipergunakan untuk masuk dan pulang kerja. Setelah staf HRD memberikan pengarahan, Gary beserta karyawan baru lainnya pun dibawa oleh leader divisi masing-masing, dan Gary pun mendapat bagian menyolder dan langsung diajarkan oleh karyawan lainnya. 2 bulan pun berlalu, sekarang Gary sudah saling kenal dengan karyawan yang lainnya. Sampai di suatu hari, saat itu kebetulan Gary mendapat shift 2 atau masuk kerja malam hari, tepat pukul 1 malam. Semua karyawan mendapatkan kabar jika ada salah satu karyawan pabrik di shift 1 atau shift pagi bernama Siti menjadi korban kecelakaan saat pulang bekerja. Yang dimana menurut teman yang melihat saat Siti mendahului angkot, setang motornya menyenggol angkot tersebut, Siti pun oleng. Dan di saat Siti terjatuh, tepat dari lawan arah datang sebuah truk pasir yang langsung melindas tubuh Siti. Dan Siti pun meninggal di tempat dengan kondisi, dari perut sampai kepala Siti hancur. Mendengar kabar tersebut, suasana pabrik pun agak sedikit gaduh. Ada yang istighfar, ada juga yang bergidik karena ngeri membayangkan tubuh Siti hancur. Dengan dipimpin oleh salah satu leader, mereka pun berdoa bersama untuk mendoakan almarhum, meskipun tidak saling kenal, tetapi untuk menghormati almarhum. Setelah kejadian itu, suasana pabrik agak sedikit ada yang berbeda, di mana sebelum kejadian saat waktu istirahat pukul 12 malam, nampak karyawan ada yang nongkrong di taman, ada yang di area belakang pabrik untuk sekadar mengobrol, ada juga yang tiduran di gudang. Namun setelah kejadian Siti, sesudah jam istirahat, mereka memilih beristirahat di dalam pabrik. Tepat di hari ketiga setelah kematian Siti, beberapa hal aneh atau gangguan-gangguan pun terjadi. Dimulai dari anak gudang yang sering mendapat gangguan, di mana saat anak gudang menyiapkan barang untuk kebutuhan produksi, pasti saja barang tersebut berantakan atau tiba-tiba hilang. Padahal menurut anak-anak, gudang barang-barang tersebut sudah dilap, sudah siap untuk dibawa ke area produksi. Teror pun tidak cukup sampai di area gudang. Para security yang bertugas di malam itu pun tidak luput dari gangguan. Saat para security sedang berkeliling di area pabrik, mereka dibuat ketakutan karena melihat sosok wanita dengan tubuh berlumuran darah memakai baju seragam pabrik sedang duduk di area belakang, yang otomatis membuat mereka lari ketakutan. Hampir setiap malam teror itu pun berlanjut, sampai di mana teman saya Gary merasakan teror tersebut. Malam itu Gary melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun saat pukul 1 malam, sehabis istirahat, Gary kebelet untuk buang air besar. Awalnya ia tidak memperdulikan cerita atau kejadian-kejadian yang ada di pabriknya. Bahkan, Gary tidak merasa takut sedikit pun. Malam itu Gary meminta izin untuk buang air kecil kepada leadernya. Setelah mendapat izin, Gary langsung bergegas menuju toilet pabrik yang berada di belakang gudang. Setelah sampai di toilet, Gary langsung menuju toilet paling ujung karena dia berpikir jika ada karyawan lain yang ke toilet tidak akan mengganggu saat Gary BAB. Baru saja Gary jongkok, tercium bau anyir yang sangat menyengat. Awalnya Gary berpikir itu wajar, mungkin bau dari hawa toilet. Namun semakin lama bau anyir itu berubah menjadi bau busuk atau bau bangkai. Tapi Gary masih santai dan tidak berpikir apa-apa. Tapi tidak lama terdengar sayup-sayup suara tangisan wanita, dan Gary pun kaget. Segera dia bergegas bersih-bersih dan bersiap untuk kembali ke area produksi. Tapi saat Gary membuka pintu toilet, alangkah terkejutnya dia. Seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Terlihat sosok perempuan dengan muka hancur dan sebagian tubuh hancur, tampak mengeluarkan darah, berada tepat di depan Gary.
Sontak Gary kaget bukan main, terasa tubuh kaku dan lemas. Ingin teriak pun tidak ada kekuatan. Gary mencoba berdoa sebisanya di dalam hati, namun tidak bisa. Saat itu pandangan Gary seketika gelap, dan saat Gary tersadar, Gary sudah berada di klinik pabrik. Saat melihat jam ternyata sudah jam 7 pagi. Berarti semalam aku pingsan lama banget, gumam Gary dalam hati. Tak lama leader beserta teman yang lain pun berdatangan ke klinik untuk memastikan kondisi Gary. Alhamdulillah, kamu sudah siuman, Gar. Gimana sekarang badannya? Masih lemas? Tanya leader. Alhamdulillah, Pak. Tapi sedikit masih agak pusing, jawab Gary. Emangnya kamu kenapa sih? Kok bisa sampai pingsan di toilet? Kamu sakit atau apa? Gary pun menceritakan semua kejadian yang menimpanya semalam kepada leader dan teman-temannya. Mendengar apa yang dituturkan Gary, tampak semuanya terlihat kaget dan ketakutan. Kejadian yang menimpa Gary pun langsung tersebar, yang otomatis membuat seisi pabrik pun merasa takut. Kejadian-kejadian aneh pun tidak berhenti sampai di situ. Terdengar kabar dari lawan shift atau dari anak-anak shift 1 yang sekarang mendapat giliran shift 2, di mana dulu itu adalah teman-teman satu shiftnya Siti. Gangguan pun bahkan lebih ekstrim, bukan hanya 1 atau 2 orang yang diganggu, tapi semua karyawan merasakan teror tersebut. Di suatu malam, tepat di hari ke-38 setelah kematian Siti, di dalam area produksi dikejutkan oleh beberapa karyawan bagian dipping yang berada di ujung ruangan, mendengar suara tangisan dan rintihan yang sangat jelas. Bahkan sosok tersebut memanggil nama-nama anak dipping satu persatu, yang otomatis semuanya berhamburan, dan malam itu suasana pabrik ricuh dan mencekam. Tak hanya sampai di situ saja, salah satu karyawan pun kerasukan sosok tersebut. Melihat kejadian itu, ada yang mencoba memegang, dan ada pula yang berlari menjauh. Sosok yang berada di salah satu karyawan pun berkata sambil menangis, "Tolong saya sakit, tolong saya, tolong, cari bagian tubuh saya yang hilang, tolong saya kesakitan." Terdengar sosok itu berbicara dengan nada yang sangat lirih, seperti orang kesakitan, yang membuat siapa saja yang mendengar akan merasa iba dan sedih. Tak lama bapak security pun datang bersama dengan seorang bapak tua yang tidak lain adalah sesepuh di kampung atau orang pintar di area pabrik tersebut, yang langsung menghampiri salah satu karyawan yang kerasukan tersebut. Tampak sesepuh kampung mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam tubuh karyawan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam fil jasad. Siapa kamu, ada urusan apa mengganggu kami di sini? Tanya bapak tersebut, dan sosok itu pun menjawab, "Saya Siti, tolong saya sakit." Jawab sosok itu, yang langsung membuat semua karyawan kaget bahwa itu adalah Siti, teman mereka yang meninggal akibat kecelakaan. "Lalu apa yang kamu mau? Kenapa mengganggu kami di sini? Alam kita sudah berbeda. Pulanglah dan jangan mengganggu kami semua di sini. Jika ada maksud atau keinginan yang belum tersampaikan, bicaralah. Setelah itu, pergilah ke alam kamu." Tanya bapak sesepuh itu. "Saya hanya ingin minta maaf jika selama saya hidup saya ada salah kepada kalian, dan tolong carikan di mana bagian tubuh saya yang hilang." Jawab makhluk itu. Bapak sesepuh pun menyuruh semua karyawan untuk memaafkan Siti jika ada salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dengan diwakili oleh leader yang langsung berbicara kepada sosok itu. "Pulanglah, Ti. Kami semua sudah ikhlas dan sudah memaafkan Siti.
Tenanglah di sana dan jangan lagi mengganggu kami, alam kita sudah berbeda. Nampak leader pun menangis setelah berbicara kepada Siti. Setelah mendengar ucapan dari leader, karyawan yang kerasukan pun tersadar dan bapak sesepuh pun memastikan jika sosok itu sudah pergi. Tak lama, adzan subuh pun berkumandang dan atas kebijakan dari semua leader, akhirnya semua karyawan dipulangkan pukul 5 pagi. Tetapi sebagian karyawan leader dan beberapa perwakilan dari semua divisi memutuskan untuk berkunjung ke rumah almarhum Siti dan langsung melanjutkan berziarah ke makam Siti pada pukul 8 pagi. Setelah dari kejadian tersebut, alhamdulillah teror Siti pun sudah tidak ada lagi dan pabrik pun beroperasi seperti biasanya. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.